Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas akuntansi untuk perusahaan dagang. Berikut adalah bahasan atau materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada operasi perusahaan dagang terkait dengan siklus operasi. Terus ada arus biaya, yaitu dengan sistem persediaan perpetual dan periodik. Lalu pencatatan pembelian barang dagang, begitu juga dengan pencatatan penjualan barang dagang, serta melengkapi siklus akuntansi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bentuk laporan keuangan. Baik, di sini ada operasi perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini adalah mereka itu membeli dan menjual barang dagangan. Contohnya di sini ada Corporate Express sebagai pedagang grosir yang nantinya akan menyalurkan barang dagangannya ke office depot ya, atau retail, lalu baru sampai ke tangan pelanggan. Nah, sumber pendapatan utama dari perusahaan dagang adalah penjualan barang dagangannya mereka sendiri ya, yang nantinya pendapatannya itu disebut dengan pendapatan penjualan atau sales revenue atau penjualan. Selanjutnya di sini proses pengukuran pendapatan untuk perusahaan dagang didapat dari pendapatan penjualan yang nantinya dikurangi dengan beban pokok penjualan, di mana beban pokok penjualan ini adalah total biaya barang dagangan yang terjual selama periode berjalan, lalu nanti akan menghasilkan yang namanya laba bruto. Oke. Nah, dari laba bruto itu nanti dikurangi lagi dengan beban operasi selama periode berjalan. Nanti akan menghasilkan laba atau rugi neto dari perusahaan dagang yang bersangkutan. Selanjutnya ada siklus operasi. Nah, biasanya siklus operasi perusahaan dagang ini akan lebih panjang daripada perusahaan jasa ya. Di samping kanan kita bisa lihat itu perbedaan siklus operasi antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Oke, yang pertama di situ ada perusahaan jasa yang melakukan jasa ya, pelayanan jasa kepada klien, lalu nanti akan menghasilkan piutang usaha. Nah, dari piutang usaha itu nanti akan ditagihkan dan akan menghasilkan kas. Nah, disitulah sudah ada yang namanya pendapatan ya dari kegiatan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan kalau di perusahaan dagang di sini perusahaan ini nantinya ya awalnya ini adalah membeli persediaan. Jadi perusahaan dagang itu harus menyediakan persediaan barang dagangan untuk dijual kepada pelanggan yang nantinya akan menghasilkan persediaan atau stok ya di dalam gudang, baru dia bisa menjual persediaan kepada customer. Dari kegiatan penjual persediaan nanti akan menghasilkan piutang dagang, karena sebagian besar kegiatan penjualan barang dagangan itu dilakukan dengan kredit atau bisa juga dilakukan secara tunai. Nah, dari kegiatan piutang, setelah piutang itu ditagihkan, maka baru akan menerima kas dan akan menghasilkan kas pada perusahaan dagang yang bersangkutan. Berikut arus biaya. Nah, di sini ada beberapa perusahaan biasanya menggunakan salah satu dari dua sistem perhitungan persediaan. Arus biaya itu ada yang sistem persediaan perpetual atau sistem persediaan secara periodik ya. Kita lihat di sini yang sistem perpetual, di mana perusahaan menyimpan catatan terperinci dari biaya setiap pembelian dan penjualan persediaan. Jadi di sistem perpetual ini ketika si perusahaan itu melakukan transaksi baik pembelian dan penjualan, maka langsung dicatatkan ya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan. Nah, catatan ini pun
terus-menerus dilakukan ya setiap kali ada transaksi. Nah, nantinya perusahaan akan menentukan beban pokok penjualan setiap terjadinya transaksi penjualan. Sedangkan kalau sistem periodik, maka pencatatannya itu atau perhitungan beban pokok penjualannya itu adalah hanya pada saat akhir periode akuntansi, ya, berarti secara periodik aja. Berikut ada contoh perhitungan beban pokok penjualan. Misalnya persediaan awalnya $100.000 ditambah dengan pembelian neto ya 800.000, berarti barang yang tersedia untuk dijual adalah 900.000 dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya misalnya 125.000, maka beban pokok penjualannya adalah $775.000 ya. Itu adalah cara perhitungan beban pokok penjualan. Nah, di sistem perpetual ini perusahaan yang menjual barang dagangan dengan nilai satuan yang tertinggi dan nantinya akan memberikan pengendalian persediaan lebih baik dan membutuhkan pekerjaan pencatatan tambahan dan biaya tambahan untuk mengelola catatan persediaan. Kenapa sistem perpetual ini memberikan pengendalian persediaan yang lebih baik? Karena dengan sistem perpetual ini si perusahaan itu nantinya akan bisa tahu nih setiap saat berapa jumlah persediaan di perusahaan pada saat itu gitu ya. Sedangkan kalau periodik, karena pencatatannya itu dilakukan di akhir periode aja, maka perusahaan tidak bisa mengetahui setiap saat berapa jumlah persediaan. Kalau di sistem perpetual nantinya perusahaan bisa tahu langsung ya berapa nilai persediaan yang dimilikinya pada saat yang real time gitu ya. Nah, lalu ada mencatat pembelian barang dagang. Di sini perusahaan membeli persediaan bisa secara tunai atau kredit. Terus selanjutnya perusahaan biasa mencatat pembelian pada saat menerima barang dagang dari penjual, dan setiap pembelian kredit nanti harus didukung oleh faktur pembelian sebagai bukti. Nah, di sebelah kanan itu ada contohnya ya, faktur pembeliannya. Di situ ada terkait dengan katalog nomor berapa, maksudnya ini adalah surat pesanan ya, surat pesanannya nomornya berapa, terus ada deskripsi barangnya, ada quantity, lalu ada price, harga satuan, dan jumlahnya. Lalu di sini ada contoh, misalnya Sauxtero menggunakan faktur penjualan yang dibuat oleh PW Audio Supply INC selaku penjual. Sebagai faktur pembelian, Sauxtero membuat jurnalnya sebagai berikut. Nah, di samping itu ada transaksi ya, transaksi pembelian senilai $3.800. Maka atas transaksi tersebut dicatatkan jurnalnya adalah sebagai berikut. Ini tanggalnya tanggal 4 ya. Jurnalnya adalah persediaan pada utang usaha sebesar $3.800. Selanjutnya ada biaya pengiriman sebagai persyaratan penjualan. Di sini ada dua ya. Yang pertama itu ada FOB shipping point. Pembeli membayar biaya pengiriman di mana nanti penjual menyerahkan barang dagangan pada perusahaan jasa angkut, dan yang wajib membayarnya itu adalah si pembeli yang menanggung biaya angkutnya. Sedangkan kalau FOB destination adalah penjual yang membayar biaya pengirimannya. Nah, biaya angkut yang ditanggung oleh penjual pada barang dagangan yang keluar akan menjadi beban operasi bagi si penjual ya. Lalu selanjutnya di sini ada pencatatan pembelian barang dagang. Contohnya tanggal 6 Mei pembeli membayar Acme Freight Company sebesar $150
Untuk biaya angkut jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu persediaan pada kas sebesar 150 euro. Lalu sebaliknya, jika persyaratan pengiriman pada faktur ini mengharuskan si PW Audio selaku penjual untuk membayar biaya angkut, maka PW Audio selaku penjual mencatatnya adalah beban angkut penjualan pada kas sebesar 150 euro ya. Lalu ada transaksi retur, pembelian dan potongan harga. Seorang pembeli mungkin bisa aja yang tidak puas karena mungkin ada produk yang cacat atau kualitasnya rendah atau bahkan salah pengiriman. Nah, itu akan menimbulkan retur pembelian, di mana retur pembelian ini adalah pihak pembeli nanti akan mengembalikan barang yang dibeli kepada penjual untuk mengurangi jumlah utang. Nah, potongan pembelian ini pembeli mungkin memutuskan untuk tetap menggunakan barang tersebut jika penjual memberikan potongan dari harga pembelian. Jadi ada dua kemungkinan ya yang akan terjadi jika pengiriman barang tidak sesuai dengan keinginan si pembeli, bisa diretur atau dilakukan potongan pembelian jika si pembelinya masih mau menggunakan produk yang dikirim dengan syarat adanya potongan pembelian. Lalu ada diskon pembelian. Di sini syarat dari pembelian secara kredit ya, biasanya memungkinkan pembeli untuk memperoleh diskon tunai untuk pembayaran yang segera. Keuntungannya adalah pembeli dapat menghemat uang dan penjual bisa memperpendek siklus operasi. Contohnya di sini syarat kreditnya 2/10 neto 30 ya. 2/10 N/30, nanti itu dibacanya 2/10 neto 30. Artinya di sini 2/10 N30 adalah si pembeli dapat mengambil diskon tunai sebesar 2% pada harga faktur dikurangi setelah dikurangi semua retur dan potongan jika pembayarannya dilakukan dalam waktu 10 hari dari tanggal faktur. Jika tidak, harga faktur dikurangi semua retur dan penjualan harus dibayar dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur tersebut ya. Lalu ada juga 1/10 EOM. Diskon 1% terjadi jika faktur dibayarkan dalam 10 hari pertama pada bulan berikutnya. Atau N/10 EOM, yaitu pembeli harus membayar jumlah neto masing-masing dalam 10 hari pertama bulan berikutnya. Selanjutnya mencatat pembelian barang dagangan. Di sini misalnya tanggal 8 Mei Sauxtero mengembalikan barang seharga 300 euro kepada PW Audio Supply. Jurnalnya adalah utang usaha pada persediaan. Lalu mencatat pembelian barang dagang. Misalnya contoh transaksinya, Sauxtero membayar tagihan terutang sebesar 3.500 euro. Harga faktur brutonya sebesar 3.800 dikurangi retur dan potongan pembelian 300. Lalu pada tanggal 14 Mei, hari terakhir periode diskon, buatlah jurnal untuk Sauxtero untuk mencatat pembayaran pada tanggal 14 Mei. Jurnalnya adalah utang usaha di debit sebesar 3.500, lalu ada kasnya di kredit 3.430 dan persediaan sebesar 70. Nah, diskonnya ini perhitungannya adalah 3.500 dikali dengan 2% ya. Di situ ada diskon sebesar 2%. Karena di sini ada diskonnya 2% karena pembelinya membayar sebelum waktu yang ditentukan.
Lalu jika Sauxerodi tidak mengambil diskon dan kemudian melakukan pembayaran penuh 3.500 pada 3 Juni, maka jurnalnya adalah utang usaha pada kas sebesar 3.500. Berikut adalah ringkasan transaksi pembelian. Di sini ada pembelian 4 Mei 3.800 ya. Lalu ada beban angkut pembelian tanggal 6 150. Terus ada retur pembelian tanggal 8 Mei sebesar 300 dan diskon pembelian tanggal 14 Mei sebesar 70 di bagian kredit. Lalu mencatat penjualan barang dagang. Nah, di sini pencatatan penjualan juga bisa dilakukan secara kredit atau tunai. Biasanya kewajiban kinerja terpenuhi ketika barang dikirim dan penjual kepada pembeli. Nah, faktor penjual ini memberikan dukungan untuk penjualan kredit, artinya ketika ada transaksi penjualan harus didukung oleh faktur penjualan atau dokumen yang bisa digunakan untuk dokumentasi. Di sini ada ayat jurnal untuk mencatat penjualan. Sebelah kiri itu ada tanggal, lalu untuk harga penjualannya dicatat sebagai kas atau piutang usaha. Kalau kas itu jika pembayarannya secara tunai, kalau piutang usaha jika penjualannya dilakukan secara kredit, posisinya di debit. Lalu pada pendapatan penjualan posisinya di kredit. Nah, untuk biayanya yang di debit adalah beban pokok penjualan dan yang di kredit adalah persediaan. Selanjutnya di sini ada contoh, ada PW Audio Supply mencatat penjualan pada tanggal 4 Mei sebesar 3.800. Asumsi biaya perolehan barang dagang sebesar 2.400. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini piutang usaha pada pendapatan usaha 3.800. Lalu untuk mencatat biayanya adalah beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 2.400. Lalu ada retur dan potongan penjualan. Nah, sisi lain dari retur dan potongan pembelian, nantinya kenaikan yang di debit pada retur dan potongan penjualan, yaitu akun kontra terhadap pendapatan penjualan. Nanti penurunannya itu tidak dicatat ke pendapatan penjualan karena penurunan debit yang dicatat langsung ke pendapatan penjualan akan mengaburkan hubungan penting dari jumlah retur dan potongan penjualan pada persentase penjualan nantinya. Contohnya di sini misal Audio Supply mencatat kredit atas barang yang diretur dengan harga penjualan 300, terus biaya perolehannya adalah 140. Asumsikan barang tersebut tidak rusak ya. Tanggal 8 Mei di sini ada retur dan potongan penjualan pada piutang usaha sebesar 300. Tanggal 4 Mei-nya adalah persediaan pada beban pokok penjualan sebesar 140. Lalu retur dan potongan penjualan di sini contohnya, jika barangnya dikembalikan cacat atau rusak dan memiliki nilai wajarnya 50, maka PW Audio Supply akan menjurnal sebagai berikut. Tanggal 8 Mei-nya retur dan potongan penjualan pada piutang usaha sebesar 300 dan tanggal 4 Mei-nya persediaan pada beban pokok penjualan 50. Lanjut ke diskon penjualan. Di sini penjual dapat menawarkan diskon tunai kepada pelanggan untuk pembayaran tepat waktu yang harus dibayar ya. Diskon lain dari sisi pembelian. Nah, nanti diskon penjualan merupakan akun kontra pendapatan untuk pendapatan penjualan. Saldo normalnya adalah di sebelah debit ya. Di bawah ada ilustrasinya. Contoh di sini ada diskon penjualan transaksinya. Sauxtereo membayar tagihan terutang sebesar 3.500. Harga faktur bruto sebesar 3.800 dikurangi retur dan potongan pembelian 300.
pada tanggal 14 Mei. Nah, hari terakhir periode diskon, buatlah ayat jurnal PW Audio Supply untuk mencatat penerimaan kas pada tanggal 14 Mei. Oke, kita hitung dulu diskonnya. Itu 3.800 dikurangi dengan 300 ya, dikurangi dengan potongan pembelian, dikali dengan 2% sama dengan 70. Nah, jurnalnya yang posisi debit ada kas 3.430 dan diskon penjualan 70. Lalu sebelah posisi kredit ada piutang usaha sebesar 3.500. Lanjutnya di sini penyelesaian siklus akuntansi. Ada jurnal penyesuaian. Nah, di perusahaan dagang umumnya nanti memiliki jenis jurnal penyesuaian yang sama dengan perusahaan jasa. Tapi di perusahaan dagang yang menggunakan sistem perpetual akan memerlukan satu penyesuaian tambahan untuk membuat catatan sesuai dengan persediaan aktual yang ada. Biasanya mencakup persediaan terkait penyesuaian persediaan dan beban pokok penjualan. Contoh di sini misalkan Audio Supply memiliki saldo belum disesuaikan 40.500 dalam persediaan. Dengan melakukan perhitungan fisik, PW Audio menetapkan bahwa persediaan barang dagangannya pada akhir tahun 40.000. Nah, nanti si perusahaan akan melakukan penyesuaian sebagai berikut. Yang didebit adalah beban pokok penjualan sebesar 500 dan yang kredit adalah persediaan sebesar 500. Nah, ini adalah terkait dengan jurnal penutup ya. Misal kita akan menutup untuk menutup akun laporan laba rugi dengan saldo kredit, yaitu pendapatan penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar 480.000. Lalu untuk menutup laba rugi dengan saldo debitnya, yaitu yang di bagian debit adalah ikhtisar laba rugi, yang di posisi kredit adalah berbagai macam beban-beban. Oke. Lalu untuk menutup saldo laba, jurnalnya ikhtisar laba rugi pada saldo laba, dan untuk menutup dividen itu saldo laba pada dividen. Contoh di sini neraca saldo selling sportwear shop pada tanggal 31 Desember menunjukkan persediaannya 25.000, pendapatan penjualan 16.400, retur dan potongan penjualan 4.800, ada diskon penjualan sebesar 3.600, lalu beban pokok penjualan 110.000, pendapatan sewa 6.000, beban angkut penjualan 1.800, beban sewa 8.800, beban gaji dan upah 22.000. Nah, kita diinstruksikan untuk menyiapkan jurnal penutupnya. Nah, di samping kanan itu ada jurnal penutup untuk menutup akun saldo kredit, yaitu pendapatan penjualannya sebesar 162.400 di debit, lalu ada pendapatan sewa di debit juga sebesar 6.000, lalu ikhtisar laba rugi sebesar 168.400. Terus menutup laba rugi, di sini ada ikhtisar laba rugi sebesar 151.000, yang dikredit adalah berbagai macam beban dan retur serta diskonnya ya. Nah, di sini ada bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi informasi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, formatnya dirancang untuk membedakan antara berbagai sumber pendapatan dan beban. Di sini ada bentuk laporan keuangan ya. Nah, di situ ada laporan laba rugi, ada pendapatan tuh, terus ada pendapatan penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan dan diskon penjualan, maka baru didapat penjualan neto. Setelah penjualan neto nanti dikurangi lagi dengan beban pokok penjualan yang akan menghasilkan laba bruto. Nah, dari laba bruto itu nanti akan dikurangi lagi dengan beban
operasi. Nanti ya hasilnya dinamakan dengan laba dari operasi. Ya, di bawah ada pendapatan dari dan beban lain-lain. Contohnya di situ ada pendapatan bunga, terus ada keuntungan atas penjualan peralatan, serta ada beban bunga. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada laba rugi komprehensif. Contoh dari item laba rugi komprehensif termasuk penyesuaian terhadap aset program pensiun, lalu ada keuntungan dan kerugian atas penjabaran mata uang asing, dan keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi atas jenis investasi tertentu. Lalu ada di bawahnya itu ada ilustrasi, misalnya laba netonya 31.600, penghasilan komprehensif lainnya yang berasal dari keuntungan akibat pemilikan yang belum direalisasi atas efek investasi sebesar 2.300, maka laba rugi komprehensifnya adalah sebesar 33.900. Lalu ada bagian aset dari laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan. Di sini terkait dengan aset, ada aset peralatan properti pabrik dan peralatan. Di sini peralatannya 80.000 ya, dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 24.000, maka aset tetapnya 56.000. Lalu ada aset lancar yang terdiri dari asuransi dibayar di muka, persediaan, piutang usaha, dan kas. Berarti di sini total asetnya adalah 123.400. Baik, untuk pertemuan ini materinya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.